Dan tadi kalau disentil ya, tentang berpuasa, jangan salah loh ya, yang tidak berpuasa itu tidak hanya non-muslim ya, ternyata banyak juga muslim yang nggak berpuasa. Jangankan kita yang beda keyakinan, beda wilayah, beda rumah. Suami istri aja Pak Haji, kalau dia komunikasinya nggak baik, ya kan? Bisa berantem loh. Betul, serius. Yang harus kita pahami adalah kita supaya memahami diri kita, siapa kita. Kita adalah Indonesia. Dan Indonesia itu dibangun atas dasar perbedaan. Ya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Ayo kita bersama-sama untuk merangkum berbeda itu menjadi kekuatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi tidak nyaman. Tetapi ini harus dibahas. Kenapa? Karena ini sangat penting. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai satu hal yang kita sangat memerlukan ini. Kita akan kesepian kalau kita tidak mempunyai ini. Kita akan membahas mengenai persahabatan. Siapa di sini yang tidak suka punya sahabat? Angkat tangan. Tidak ada? Oke. Dan kita akan bahas nih kulik sahabat bukan sembarang sahabat. Sahabatnya berasal dari lintas agama, lintas keyakinan, dan lintas iman. Nanti kita akan bahas-bahas semuanya dan masih bersama dengan narasumber kita. Narasumber tamu sih sebenarnya, tapi sudah seperti tuan rumah. Seperti biasa, selamat datang Bang Ferry. Terima kasih, selamat siang semua. Masih semangat ya Bang Ferry ya, walaupun puasa ya. Ya, Puasa nggak hari ini? teman-teman berpuasa. Kita menghormati teman-teman yang berpuasa hari ini. Dan kita sambut juga dengan tepuk tangan. Untuk narasumber kita yang sudah kita datangkan jauh-jauh dari provinsi sebelah. Kita sambut Gus Irul dan Pak Haji Dimo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Gus Irul, selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Siap, terima kasih. Judulnya sudah Damai Itu Indah dan hari ini kita akan bahas soal persahabatan. Gus, saya langsung ke Gus Irul dulu karena Gus Irul tepat di hadapan pemandangan saya. Tapi biasanya Bang Ferry nanti yang paling belakang, yang paling belakang. Gus Irul pasti kan di hidup sekarang ini kan pasti punya sahabat lah ya, punya teman. Nah, kalau dari namanya, kalau sudah nama depannya itu Gus Irul, kan saya meyakini Gus Irul ini besarnya pasti di lingkungan Muslim lah, pondok pesantren. Nah, pernah nggak punya pengalaman dulu Gus Irul pernah punya teman atau sahabat atau tetangga yang latar belakangnya itu bukan dari Muslim gitu? Pernah nggak punya pengalaman, Gus? Pasti. Meskipun saya tinggal di lingkungan Muslim, tapi kan sekolah saya di SD negeri. Oh gitu. Jadi 6 tahun itu saya punya teman dari Kristen pada waktu itu. Dan selama ini kita juga baik-baik saja. Selama 6 tahun dia juga sering ke rumah, saya sering ke rumahnya dia. Dan bahkan orang tua saya dengan orang tua beliau ini sangat dekat sekali. Satu kampung ini, Gus? Satu kampung. Satu kampung ya? Iya, betul. Gus Irul masih ingat nggak namanya? Namanya Magdalena. Magdalena. Ya. Oh, perempuan ya? Perempuan. Oke, tanpa sepengetahuan Gus Irul, jadi kita sudah Oh, enggak ya. Enggak ya. Jadi panggilannya Nana. Oh, Nana ya. Betul. Sekarang Nana tinggal ya. di Bali. Oh, tinggal di Bali. Oh, berarti masih keep in touch ya, masih Sesekali. terakhir sesekali ya. Oke. Jadi punya hubungan yang baik juga dengan teman. Baik.
Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, jadi Gus Irul ini adalah seorang pegiat lintas agama dan saat ini aktif untuk mengelola salah satu pondok pesantren di daerah Banten ya, Gus Irul. Jadi luar biasa loh Gus Irul ini. Dan iya, biasa. Luar biasa, Iya. kayak sesuatu yang besar. Enggak. Apa yang kita lakukan biasa saja. Enggak. Gus, itu udah bagian dari host. Bagian dari tugasnya host. Oke. Untuk gitu Gus. Kalau enggak nanti saya diputus kontraknya Gus. Pak Haji. Siap. Pak Haji ada pernah punya pengalaman dulu waktu masih anak-anak muda sekali dan sekarang masih tetap muda. Kalau secara keseluruhan saya lebih ke waktu remaja ya, sampai dengan ini ya belum tua lah kan, belum istimewa. masih di tengah-tengah lah. Saya lebih berkesinggungan dengan beberapa komunitas di luar Muslim itu semenjak kita hijrah atau kita saya ke Jakarta. Semenjak itulah kita banyak. Sebelum di Jakarta? Sebelum di Jakarta tetap saya lahir di Wonogiri. Oh, Wonogiri ya, Jawa Tengah ya. Hampir ke Jawa Timur. Iya. Jadi teman-teman, sahabat semua, beliau ini Pak Haji Dimo ini adalah saat ini aktif bertugas mengemban tanggung jawab sebagai Ketua DPW LDII Provinsi Banten. Jadi luar biasa loh. Luar biasa. Gus Irul jangan protes lagi ya. Iya, kalau beliau. Jadi luar biasa tugas dan tanggung jawab dari beliau dan Pak Haji ini, Pak Haji Dimo dan Gus Irul ini mengemban tanggung jawab dan tugas yang lumayan berat, tapi kalau dikerjakan dengan sukacita pasti akan selalu semangat ya. Pak Haji ya. Dan jangan dipikir berat lah. Jangan dipikir berat ya. Kalau nanti bisa tidur. Betul. Saya direvisi terus sama Pak Haji. Sebenarnya Iya, Pak Haji. kalau jabatan itu, kalau saya lebih ke amanat lah. Amanah yang harus diemban. Karena itu kan kaitannya dengan umat ya. Iya. Jadi kalau jabatan itu mengharapkan sesuatu. Betul. Tapi kan amanat itu kita diamanati gitu. Super loh. Ini super loh teman-teman. Kalau jabatan itu berarti ada yang diharapkan. Tapi kalau amanah itu berarti kita harus memikirkan manfaat untuk umat. Ya Pak Haji ya. Pilih saya. Enggak ya. Bang Ferry. Bang Ferry besar di lingkungan. Saya memang terlahir dari dua agama. Oke. Jadi kalau bapak kan di Toraja, ibu Makassar. Jadi kami bersaudara itu lahir juga beda-beda agama. Oke. Iya, ada Muslim, ada Hindu. Saya sendiri yang antara Muslim dan Kristen saya pilih ya Advent. Jadi kami memang hidup di lingkungan yang memang itu beragam. Jadi kalau ditanya tentang keberagaman ya saya memang aslinya beragam. Dari orang tua kami bersaudara beda-beda dan lingkungan yang berbeda. Jadi dari latar belakang yang berbeda dan beragam ya Bang Ferry. Berarti dia sudah harmoninya itu. Iya. Iya, gitu sampai itu rumah kami di Makassar itu rumah orang tua. Di depan itu salam Muslim, di dalam Kristen. Wah, itulah menyebabkan saya membuat komunitas sekarang Mahabbah Institute itu komunitas Muslim Kristen. Saya suatu. Luar biasa. Ini Bang Ferry, Gus Irul dan Pak Haji nggak ada yang mau tanya saya kalau Albert gimana gitu. Nggak ada. Oke, biar seimbang ya. Hidup ini harus penuh keseimbangan teman-teman. Jadi kalau saya sendiri Pak Haji, saya terlahir sebagai seorang Kristen, kemudian besar di lingkungan Muslim. Kemudian keluarga saya itu separuh ya, bisa separuh lah, itu adalah Muslim dan ibu saya Muslim Sampai hari ini. sampai dengan hari ini. Jadi Doa ibu maksudnya doa ibu harus di muslim atau di pokoknya kita bisa sama-sama ke surga lah.
Kira-kira gitu ya Pak ya. Saya kaget loh Pak Haji tanya kayak gitu. Tolong ya, nanti ini bisa diedit. Enggak, ini masuk semua kok Pak Haji. Iya, pokoknya kita semua bisa sama-sama ke surga Pak Haji. Gitu. Nah, saya jadi lupa ini, saya mau ngobrolin soal apa. Pak Haji, gimana sih? Kita kan tadi kalau Bang Ferry sudah lebih terbiasa lah karena berasal dari latar belakang keluarga yang lebih beragam. Kalau Pak Haji dengan Gus Irul deh, ini gimana sih bisa tetap mengelola persahabatan, komunikasi dengan mungkin sahabat-sahabat yang berbeda keyakinan itu, kemudian apa gitu tipsnya yang mungkin bisa disampaikan ke orang-orang muda nih mungkin yang lagi nonton, ataupun mungkin orang-orang yang tidak lagi muda yang sedang menyimak ini, supaya kehidupan kita bermasyarakat ini bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin dari Pak Haji dulu deh, boleh. Pak Haji dulu. Kalau saya sendiri memang tadi saya sampaikan dikasih amanat ya. Tentunya harus bersinggungan, setiap hari itu bersinggungan dengan banyak orang. Salah satu banyak orang, kedua juga tentunya juga banyak komunitas. Banyak komunitas itu bukan hanya suku dan lain sebagainya. Yang seperti kita tahu kan di Indonesia itu dilegalkan ada 6 kepercayaan, 6 agama. Hampir ke 6-6-nya itu kita bersinggungan dan bersinergi yang bekerja sama dan ya saling mengisi lah gitu untuk kebersamaan. Itu kita sering. Bahkan hari-hari saya tuh hampir setiap hari komunikasi dengan rekan kami yang ada di Polres, namanya Bang Sinaga. Oke. Hari-hari udah biasa gitu, udah komunikasi. Kemudian kayak di Banten kita ada Pak Pendeta Beni, gitu juga sering komunikasi dan yang lain. Secara keseluruhan yang saya alami ya selama di Banten saya ini juga kami cukup baik sekali. Kemudian pesannya yang apa ya, mungkin yang lebih tepat yang harus memberi pesan yang lebih sepuh. Oh gitu ya, lebih sepuh ya. Kalau Pak Haji, selama ini beliau nggak mau loh dipanggil sepuh. Baru Pak Haji yang baru Pak Haji yang bilang sepuh. Lanjut Pak Haji. Pesan saya sih ya, bagaimana untuk menjaga harmoni itu tentunya jangan kita mencari berbeda. Jangan kita kita mencari perbedaan-perbedaan. Tentunya dengan perbedaan itu kita bisa samakan persepsi. Dan kita lebih menguatkan ukhuwah kita. Ukhuwah antara sesama anak bangsa lah, untuk sesama manusia. Gitu. Kalau perbedaan nggak bakalan habis ya Pak. Tapi kalau kita perbedaan kita satukan, kuat lagi. Iya. Nah, ini sangat meriah sekali ya kali ini. Mungkin karena bintang tamu lagi. Narasumbernya ada 2 orang, biasanya cuman satu, Gus Irul dan Pak Haji. Iya. Jadi ini kalau satu apa Pak? Iya. Takut jantungnya dilepas. Ini edisi spesial. Alhamdulillah. Pakai telur. Makasih. Iya, jadi edisi spesial ya. Nah, Gus Irul tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji. Sebenarnya dalam keyakinan Muslim sendiri itu nilai apa sih, ada nggak dalilnya gitu yang mungkin mengharuskan kita itu untuk menjalin persahabatan dengan yang tidak satu keyakinan dengan kita? Ada nggak dalil-dalilnya atau mungkin pendapat-pendapat dari ulama ataupun hadis-hadis yang mungkin bisa di-share kepada kita di sini? Yang membuat kita harus bisa bersahabat deh dengan banyak orang gitu. Iya. Banyak sekali ya. Justru di dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami Allah tidak mengutus padamu Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Artinya kehadiran Nabi Muhammad itu menjadi rahmat. Jadi rahmat itu apa ya? Bahasa kita itu menjadi cinta kasih. Ya, cinta kasih untuk seluruh alam. Dan kalau kita lihat sejarah beliau ketika hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, itu di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan ada orang-orang yang menyembah
berhala pada waktu itu ya. Justru ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah itu, Nabi Muhammad itu sangat sangat intens bergaul, berhubungan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada salah satu piagam namanya piagam Madinah, bahwa silahkan kita berbeda dalam urusan keyakinan, tapi tetap kita bisa saling menghormati, saling menghargai, ya, bertoleransi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri coba kita lihat kalau dalam sejarah itu ya, itu juga bermuamalah, mengadakan transaksi dengan orang Yahudi. Artinya apa? Perbedaan itu kan sebuah keniscayaan. Bahkan di Indonesia kita itu kan ada istilah Bhinneka Tunggal Ika kan. Jadi kita bernegara memang didasari bukan persamaan sebenarnya. Kita tuh berbeda, tapi kan kita meyakini bahwa kita itu menjadi satu saudara, sama-sama anak bangsa, ya tentunya namanya saudara itu ya harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi keliru kalau kita punya anggapan kita tidak menghargai perbedaan. Kita tidak mau menerima perbedaan karena perbedaan itu sebuah keniscayaan, harus ada. Iya. Coba warna baju saja. Kalau kita lihat ya, warna bajunya Pak Haji dengan warna baju saya itu kayaknya lebih keren punya saya. Iya. Kenapa? Ini kan hanya satu warna. Iya. Nah, saya ini kan ada beberapa warna, sehingga ada nilai-nilai perbedaan yang itu kalau kita kelola dengan baik, itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Kayaknya sudah cocok untuk mencalonkan. Tapi saya suka loh Gus dengan ilustrasinya, dengan analoginya tadi dengan baju Gus ini. Ya, dan ternyata memang perbedaan itu memang tidak bisa kita singkirkan kan. Betul. Ya Pak Haji. Pak Haji pakai baju putih. Saya pakai baju putih. Ini aja putihnya aja udah beda. Putih saya itu lebih ke krem Pak Haji. Karena bajunya baju lama. Ya. Makanya dia agak krem. Lebih ke krem lagi di gading, Pak. Oh, gading. Karena ini udah cukup lama juga. Oh, benar. Pak Ferry, ini kalau kita biarin nanti bahasa baju. Mbak Nova yang protes ya, bahkan fashion. Bukan. Nanti yang ngetingnya dia mabuk. Iya. Bang Ferry, kalau Bang Ferry sendiri, teman-teman Kristen nih itu nilai apa sih yang mendasari di kami Kristen ini kami merasa perlu nih untuk menjalin komunikasi bersahabat dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Ada pesannya sendiri Yesus ketika berkata bahwa dalam Matius 22 itu kalau nggak salah ya 30 itu 39 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kedua inilah tergantung seluruh kitab para nabi. Bayangkan itu kalau kita gantung itu Alkitab, nabi-nabi, cuma dua yang Islam katakan ablu minallah, ablu minannas. Kuat sekali loh. Makanya nggak ada alasan untuk kita tidak bersahabat dengan semua. Lalu muridnya lagi dalam Roma, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Ya. Berbuat baiklah kepada semua orang. Itu kan nggak ada. Semua orang. Selama dia orang ya Bang Heri. Betul. Iya. Kalau boleh saya menambahkan, Iya. jadi Rasul Nabi Muhammad itu juga bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifah fala yu'dhi jarah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan begitu. Jadi barang siapa yang beriman maka dia supaya memuliakan tamunya. Nabi Muhammad tidak spesifik membicarakan tamunya itu harus Muslim. Tidak. Jadi setiap tamu yang datang, apakah itu Muslim, apakah itu non Muslim, memang harus dimuliakan. Termasuk hadis yang lain yang mengatakan bahwa fala yu'dhi jarah. Jadi barang siapa yang beriman maka jangan sampai menyakiti tetangganya. Di situ juga tidak ada tetangga yang tidak boleh sakiti hanya orang Islam saja. Artinya semuanya manusia tadi seperti yang Pak Ferry katakan itu betul. Jadi memang insya Allah ya antara
Kristen, Advent, Islam itu ajaran juga sama. Kita sebagai manusia itu memang harus dimanusiakan, harus dihormati. Urusan keyakinan kan urusan pribadi masing-masing. Iya. Gitu. Hebat. Luar biasa ya. Jadi kalau yang saya tangkap Gus tadi yang sampaikan bahwa tamu itu harus dimuliakan. Ya. Tidak peduli latar belakangnya itu. Betul. dari mana, suku apa, agamanya apa. Dan nanti kita akan tes waktu kita bertamu ke tempatnya Gus Irul. Siap. Menjelang berbuka puasa. Sahih atau enggak nih pendapatnya Gus Irul? Iya. Tapi juga kalau dari keorganisasian kami itu dari kita Pak LDI, kenapa kita menempatkan dari 8 klaster pengabdian LD untuk bangsa. Jadi kami itu punya program kerja yang sudah dirumuskan waktu Munas, 8 pengabdian LD untuk bangsa. Nomor 1 itu bukan agama. Oke. Tapi nomor 1 yang kita rumuskan pertama adalah kebangsaan dulu. Bukan agama Pak, tentang kebangsaan, artinya bagaimana kita supaya kita menyamakan sesama anak manusia, saling bersinergi, saling bersinggungan, saling berkolaborasi. Sama Pak. Iya, poinnya sama Pak ya. Kemudian Pak, itu kan Kristen secara umum itu dalilnya di situ. Mengasihi sama manusia bro, baik. Dan kalau di kebetulan saya ini Advent ya, jadi ada satu di organisasi namanya Adventist Muslim Relation. Jadi memang ada bidang khusus itu yang mau membangun hubungan dengan antar teman-teman Muslim. Jadi itu mendasari kita berjumpa. Balas saya menulis satu buku itu I Am Christian, I Love Muslim. Ya berdasarkan pengalaman-pengalaman. Mungkin kita akan bahas juga nanti mungkin di Banten lah dibahas itu sana ya. Ya I Am Christian, I Love Muslim bersama dengan Hope Channel. Itu ada beberapa pesan saya berteman pada semua orang. Itu memang alangkah indahnya. Memang kita ini Indonesia ini kan NKRI kan. Dan dibingkai dalam satu bingkai namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nama bukunya apa tadi Bang? I Am Christian, I Love Muslim. Oke. Teman-teman yang mau check out bisa check out di keranjang kuning di bawah ini. Enggak ya? Ya. Pak Haji, Gus Irul dan Bang Ferry, kita kan semangatnya ini kan semangat untuk kebersamaan, untuk bersahabat. Tapi realitanya, faktanya itu adalah memang ada sebenarnya perbedaan-perbedaan yang nyata gitu. Dan kita tidak bisa menutup mata dengan itu gitu. Nah sekarang bagaimana cara kita nih, mungkin saudara-saudara kita dari Muslim, saudara-saudara kita dari Muslim bisa mengelola itu dengan baik nih. Bahkan yang isu-isu sensitif nih. Contohnya sekarang lagi masa puasa di bulan Ramadan. Saya ambil contoh deh, yang sedang menjalankan ibadah puasa, mungkin ada yang bilang seperti ini kan, oh hormati kami dong, ini kami lagi puasa nih, oh, kalian nggak hormat nih. Yang nggak puasa, kan kami juga punya hak untuk makan, kami juga kan semua punya hak. Nah, kira-kira gimana nih Pak Haji, Gus Irul dan Bang Ferry? Kalau misalkan ketemu di lapangan nih, kita sama-sama lagi ngomongin soal hak nih. Nah, gimana kita bisa ketemu di titik tengah nih supaya kita bisa sama-sama jalan, yang lagi puasa bisa puasa dengan baik, pahalanya dapat, yang nggak puasa juga bisa tetap mendapatkan haknya dengan baik. Mungkin dari yang paling muda dulu lah ya, Bang Ferry silakan. Tadi Pak Haji yang sudah bilang semua kan, makanya saya langsung revisi. Saya tarik tadi. Iya, itu kan contoh. Jadi kita ini bagaimana menyikapi ini perbedaan. Saya tulis di buku saya, kita harus bersatu dalam perbedaan, harmoni dalam keberagaman. Nah, itulah kami membentuk di sana itu mudah-mudahan bisa dibentuk di Jakarta dan Banten. Namanya jalin harmoni. Jadi semua itu akar rumput, bukan di FKB. Jadi jalin harmoni semua di dalam terlibat. Itu memaknai kemudian
salah satu tips untuk kita ini saling menghargai itu sering berjumpaan. Oke. Ya, inilah yang paling penting. Ini kita berjumpa. Itu satu, kita menghargai perbedaan. Jadi bersatu dalam perbedaan, harmoni dalam keberagaman. Setelah itu isu-isu yang begini tidak akan timbul. Saya sudah tahu di buku saya ada itu cinta itu N itu needs. Needs itu saya tahu needs teman saya, dia lagi berpuasa. Saya akan paham kebutuhannya. Lalu I itu inisiatif, kan? Saya harus inisiatif. Oh, dia berpuasa ya, saya harus bagaimana cara menghargai, kan kita berinisiatif. Dan C itu caring, saya harus peduli pada mereka. Dan T itu treat, jadi saya harus menghargai, jangan ada luka di antara kita ini ya. Itu. Dan A, acceptancy, saya menerima dia apa adanya. Kalau sudah kita paham itu, nggak ada lagi sebegitu. Itu apa tadi Bang? Ininya? Cinta. Caring, inisiatif, C-nya, I-nya inisiatif, needs, kita tahu N-nya itu needs, treat, kita T-nya harus menjadi treat, pengobat, oke. A, dan acceptancy, menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. wes. Luar biasa. Itu akronim super tuh, cinta. Betul ya akronim ya, singkatan. Makasih banyak loh Bang Ferry. Jadi setelah Bang Ferry menyampaikan ini Pak Haji, saya tidak meragukan panggilan Pak Haji tadi. Dari yang sepuh dulu. Memang jadi kelihatan kan ya Pak Haji. Bukan sekolah. Istimewa. Iya istimewa. Iya. Suhu. Usia istimewa. Usia istimewa. Ya. Mantap. Gitu. Kalau manula kan nggak mungkin. Oh, enggak ya. Istimewa. Tapi tadi ada juga yang Bang Ferry sampaikan bahwa untuk mengelola perbedaan ini sering-sering kita ketemu gitu. Iya, berjumpa. Kalau ini Pak Haji, Kalau secara saya sendiri dari LD mengelola perbedaan, isu-isu sensitif, perbedaan, tentunya lebih banyak kami silaturahim, saling mengunjungi. Iya. Mana yang lebih sepuh kami harus kita hadiri sebagai kami sebagai kalau di LD itu kan ada ya organisasi yang paling sepuh, paling tua lah. Gitu. Iya. Kalau bahasa kita saudara tua lah. Iya. Seperti kayak NU, Muhammadiyah. Kalau di Banten itu kan ada Al-Khairiyah, ada Maltu Anwar, itu kan termasuk atau ada Persis, itu kan organisasi di atasnya LDI. Kemudian ada dari Nasrani, dari Buddha dan lain sebagainya, itu kan tentunya kami juga sering bersilaturahim. Kalau tidak kita datang pada momen-momen tertentu, ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dari Kesbangpol atau dari Kanwil Kemenak Provinsi yang membidangi semua agama dan FKUB, itu bisa berdiskusi atau kita sebagai lembaga dakwah, lembaga dakwah Islam Indonesia kami di LDI, kebetulan kami itu juga punya gedung mungkin tidak semewah inilah gitu kan, jadi dan itu cukup kapasitas untuk bisa 400 orang bisa. Kita dikasih kepercayaan oleh Kanwil Kemenak, oleh FKUB, kemudian dari Kesbangpol gitu. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Kami dikasih kepercayaan menjadi tuan rumah sekaligus semi panitia. Satu contoh, ada kegiatan dari Litbang Kemenak Pusat. Kita diminta sebagai tuan rumah lewat dari Kanwil Kemenak Provinsi Banten. Itu sebagai moderasi berdiskusi, moderasi beragama dari semua lintas agama. Semua pimpinan ormas ada di situ. Semua pimpinan lintas agama ada di situ. Kemudian dari para penyuluh. Para penyuluh dari nama agama juga ada di situ. Dan kami diminta memandu ya kayak gini Pak. Meskipun tidak ganteng ya diminta jadi moderator. Jadi LDI jadi moderatornya gitu.
Ya mau tidak mau Kak itu kan. Dan itu bangga bagi kita bisa menyiapkan tempat untuk saudara-saudara kami di luar non-muslim dan muslim, karena memang itu ada 6 agama hadir semua di situ. Itu salah satu untuk moderasi beragama. Isu-isu yang ada di Banten akan dibawa ke pusat, akan dirumuskan. Ya, termasuk tadi untuk sinergi dan lain sebagainya. Dikelola di situ, dikomunikasikan di situ. Dirumuskan di situ, akhirnya kebanggaan sendiri. Kemudian ada namanya Kampung Wasbang. Kampung Wasbang itu untuk Ini singkatan juga ini Pak Haji ya? Wasbang. Iya. Wasbang itu untuk wawasan kebangsaan. Oh kan, benar kan? Kalau itu sudah dia secara otomatis semua elemen masuk di situ. Nah, kita juga sebagai tuan rumah memandu juga yang dihadiri oleh dari Korem, dari provinsi, dari Polda. Pesertanya siapa? Semuanya. Yang terbaru itu Pak, saya kemarin terakhir itu diminta oleh Kesbang Provinsi Banten untuk menyelenggarakan cerdas cermat tingkat Universitas Sebanten terkait wawasan kebangsaan. Jadi materinya itu tentang kebangsaan. Pesertanya dari semua universitas. Dari semua universitas tapi masih di wilayah Banten. Kalau nggak salah sekitar ada 20 universitas terbesar sampai yang itu. Dan pesertanya itu semua lintas agama ada di situ. Gitu. Dan judul acaranya cerdas cermat ya Pak? Cerdas cermat tingkat kebangsaan. Dan itu saya diminta jadi juri, Pak. Jadi juri ya? Jadi juri lah, ini sudah. 80-an Tapi cerdas masih cermat. sejajar, itu kan masih mahasiswa kan. Jadi Iya, kan betul. pas kayaknya. Yes. Makanya jangan diwakil wajib. makanya Pak Haji diminta untuk jadi juri ya? Gitu. Karena ini sepertinya Pak Haji ini masih relate nih dengan mahasiswa ya? Dan itu yang datang di situ, itu semua agama di situ. Karena saya menyaksikan sendiri, Pak. Waktunya sholat tak kasih. Kebetulan saya di sana juga ada musola. Yang kita siapkan yang sholat, silakan untuk sholat. Yang sesuai keyakinan masing-masing, kami persilakan. Jadi bisa dilihat dari situ. Harmoninya aja sudah kelihatan ada di situ. Itu satu contoh bagaimana kita untuk Mengelola perbedaan ya. perbedaan. Tadi semangat sekali ya teman-teman. Terima kasih loh. Saya bisa melihat antusiasme teman-teman melihat kami berbincang-bincang di sini, Pak. Jadi Pak Haji tadi sampaikan kan komunikasi ya, silaturahmi. Jadi saya kepikiran kayak gini Pak Haji ya. Saya pikir-pikir kayak gini kan. Jangankan kita yang beda keyakinan, beda wilayah, beda rumah. Suami istri aja Pak Haji, kalau dia komunikasinya nggak baik, ya kan? Bisa berantem loh. Betul. Serius loh. Tapi itu teman saya, bukan saya. Ya kalau komunikasi saya baik, saling terbuka, silaturahminya jalan, Bang Ferry. Makanya nggak berantem. Gus Irul, ada yang mau ditambah? Gimana nih kita kelola perbedaan-perbedaan ini, isu sensitif yang kalau Pak Haji tadi sampaikan, kita bisa melalui forum lintas agama kita kelola. Kalau dari Gus Irul sendiri nih, yang mungkin bisa lebih kecil skupnya. Ya, seperti yang disampaikan Bang Ferry, Pak Haji, itu kan sebenarnya terletaknya sama kan. Poinnya itu di komunikasi. Di komunikasi. Jadi yang kita lihat ya, terutama di masyarakat, terutama yang masyarakat di bawah ya, yang bersinggungan langsung dengan perbedaan itu. Kenapa kok sebagian masyarakat itu belum bisa menerima? Karena memang saya rasa masalah cuma di komunikasi saja. Mereka belum tahu, gitu. Ketika belum tahu kan orang itu menjadi mempunyai pemikiran yang Tidak. ya bermacam-macam. Prasangka lah. Kok dia berbeda dengan saya? Oh iya. Dia punya sesuatu yang lain daripada saya. Cara ibadahnya kok dia berbeda, begitu kan? Itu kan akhirnya kita tidak bisa tidak bisa membatasi itu, gitu kan? Lah maka supaya itu bisa terjalin dengan baik, ya komunikasi, ya dikomunikasikan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, gitu. Jadi ketika sudah dikomunikasikan, kita tuh seperti ini loh, gitu.
beberapa waktu lalu kan, sebelum kenal sama beliau, Iya. waktu ketemu pertama kali kan Iya. kita saling terbuka tuh. Beliau menceritakan tentang, Advent itu, seperti ini, gitu kan. Saya juga menceritakan, di kami, di Muslim, terutama di LD itu seperti ini. Poin yang saya petik persamaannya adalah, pada waktu itu, Iya. Pak Ferry, Pak Ferry kan, menceritakan bahwa di Advent itu tidak hanya sekedar, khotbah saja, tapi ada, semacam kajian-kajian Iya. Alkitab, Iya. gitu kan. Loh, itu sama seperti di tempat kami. Jadi tempat kami tidak hanya, ceramah, tapi juga ada, kajian-kajian kitab. Akhirnya kan setelah itu kan, oh iya bener, ini seperti ini yang apa namanya, yang diamalkan oleh Pak Ferry, gitu kan. Nah, akhirnya kan dengan komunikasi yang baik itu, ya akhirnya kita bisa menjadi sahabat. Saya rasa hanya di komunikasi saja. Dan tadi kalau disentil ya, tentang berpuasa, jangan salah loh ya, yang tidak berpuasa itu tidak hanya non-muslim ya. Ternyata banyak juga muslim yang nggak berpuasa. Jadi warung-warung ya, warung-warung itu, ya betul tutup, Iya. tapi Di dalamnya sebenarnya bergerombol. kok bisa tahu? Teman saya juga ada yang begitu. Nah, jadi gini loh, intinya ya setelah kita kenal kan, kita akhirnya tahu kan, orang itu seperti ini. Ya sudah, sekedar tahu saja. Misalkan, kewajiban dia berpuasa, kok dia nggak berpuasa? Memang barangkali, dia tidak mampu, ya apakah kemudian kita memaksa dia untuk berpuasa? Atau dasar apa kita memaksa orang untuk berpuasa? Kayak gitu kan? Nah, maka tadi itu setelah komunikasi bisa terjalin dengan baik, yang disampaikan, Volker itu saya rasa bagus sekali itu. Jadi kita menerima, teman kita, sahabat kita itu ya apa adanya, bukan ada apa gitu loh. Itu Dan saya, punya pengalaman kayak gini juga, Gus. Karena, saya kan dibesarkan di keluarga muslim kan. Iya. Jadi, kan puasa nih. Saya nggak puasa. Jadi memang mungkin karena keluarga kami sebercanda itu ya, sebercanda itu. Jadi kalau misalkan pas lagi puasa kan, saya tetap dimasakin, walaupun udah ada masakan sahur, tetap dimasakin untuk saya makan. Terus saya makan di depan ibu, depan adik-adik. Tapi mereka nggak protes. Terus yang protes itu, malah saudara saya yang lain lah, protes. Kenapa orang ibu lagi puasa malah makan di depan ibu? Belum. Saya bilang, saya ini justru sedang memperkokoh iman ibu saya. Tidak untuk dicontoh. Ini contoh yang tidak baik, teman-teman. Dan memang itu banyak. Praktek di lapangan banyak. Iya. Artinya kan itu sudah saking kentalnya, saking kalau bahasa milenialnya mungkin bestie kali Pak. Iya. Kita juga pernah di lapangan begitu. Kita mau sholat, udah wudhu mau sholat, Pak. Bawa makan, dia makan di depan kita. Gitu. Itu seperti itu kan. Iya. Ya, berarti itu ngetes Iya, juga kali Pak ya. Karena sudah dekat Sudah kan. dekat. Nah, makanya balik lagi ke Sudah yang dekat, disampaikan Gus Irul kan, Iya. itu kan soal komunikasi, Betul. soal hubungan. Tapi kalau misalkan kita nggak kenal nih, kenal, kita tahu nih, wah ini puasa nih. Terus kita punya makanan, terus kita makan depan. Wah, jadi kerusuhan itu jadinya. Jadi memang benar-benar komunikasi. Ya Bang Ferry ya. Iya. Sudah pas kan yang saya tahu needs-nya orang. contoh yang saya sampaikan tadi tidak untuk dicontoh ya, teman-teman, saudara, itu hanya bisa dilakukan untuk sebuah keluarga yang harmoni. Tadi yang Bang Ferry sampaikan. Nah, sekarang Gus Irul deh, dari Gus Irul dulu baru nanti ke Bang Ferry. Yang paling muda dulu ya. Ya, dari paling muda, setengah muda, dan nanti. Sekarang gimana nih? Tadi kita sudah bisa kelola perbedaan dengan baik, kemudian kita sudah bisa kelola isu-isu sensitif dengan baik. Nah, sekarang langkah ke depannya, satu langkah ke depan ini, kira-kira dalam hal apa nih kita bisa berkolaborasi nih Pak Haji, Gus Irul, Bang Ferry, untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini bahasanya sangat aktivis sekali ya. Aksi nyata
lintas agama dan itu bisa berdampak ke masyarakat. Bukan hanya Muslim, bukan hanya Kristen, tapi semua bangsa gitu. Dari contoh yang kecil saja ya, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita, termasuk misalkan kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang Muslim itu menjalankan ibadah puasa. Kita tahu kan, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, contohnya barangkali ketika waktunya berbuka, kita sedekah makanan untuk apa namanya, untuk berbuka puasa. Itu kan hal kecil ya, hal kecil, tapi kalau itu dilakukan insya Allah kedepannya akan lebih terjalin harmoni gitu. Kemudian saya ingat ya di beberapa daerah, kebetulan kan saya sering keliling ke beberapa daerah ini. Di beberapa daerah itu ada masjid LDI, kemudian di sebelahnya itu ada gereja, gitu. Nah, ketika ada kegiatan pengajian di masjid LDI, maka peserta pengajian itu dipersilakan oleh Pak Pendetanya untuk parkir di halaman gereja. Kemudian ketika ada kegiatan di gereja, kita juga mempersilakan yang jamaat gereja itu ketika parkir di halaman masjid LDI, dan itu sangat indah sekali, itu luar biasa. Jadi apa ya, nilai indah itu kalau Indonesia bisa seperti itu. Wah, semuanya luar biasa indahnya. Kayaknya kita kalau Indonesia bisa seperti itu, tapi kita inginnya seperti itu ya Pak. Betul. Makanya yang bisa kita lakukan aksi nyata Kita itu inginnya. dari hal yang kecil Iya. yang ada di lingkungan kita. Saya yakin itu nanti dampaknya juga sangat besar. Iya. Kita mengajarkan kepada diri kita, kemudian keluarga kita, dan generasi-generasi di sekeliling kita itu untuk bisa menghargai perbedaan. Amin. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat lintas agama, jadi kayak podcast ini ya, Bang Ferry, sahabat-sahabat lintas agama. Pak Haji, Ya paling tidak kita berusaha ya, berupaya ya, bagaimana supaya mempersamakan persepsi tadi. Satu contoh mungkin kalau Gus Riril lebih meningkatkan ke lingkungan, kalau saya lebih meningkatkan ke lintas sektoral lingkungan. Ini bahasanya cakep nih teman-teman. Lintas sektoral Lingkungan. Ini kayak saya kenal loh Pak. Ini biasanya Pak Haji ini bahasa-bahasa pejabat loh. Oh, enggak. Lintas sektoral. Maksudnya begini, kalau kami di LD itu punya program, itu satu contoh aja di LD itu ada salah contoh program bakti untuk negeri, kerja bakti untuk negeri. Itu selama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nanti biasanya launchingnya itu di DPP seluruh Indonesia. Kemudian praktek pelaksanaan itu di tingkat dilaksanakan di tingkat sampai DPW, PC dan PAC. PAC itu apa? Di tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan pasti ada dipecah lagi, tingkat lingkungan tadi. Dan itu di lingkungan itu pasti kan bukan hanya warga LDI aja. Tentunya itu banyak sekali warga yang dari ormas lain atau agama yang di situ. Dan itu bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Gitu. Itu setiap tahun kita Dan itu rutin ya Pak Haji. setiap tahun rutin. Iya. Dan setiap bulan itu kalau kami di Banten itu setiap bulan itu setiap minggu pertama itu PCD apa aja PC atau PAC kita arahkan ada supaya kerja bakti di lingkungan masing-masing. Dan ini yang jelas-jelas berdampak, bermanfaat untuk umat ya. Karena satu contoh saja ya di tempatnya Gus Riril mengelola pondok pesantren itu. Pondok pesantren beliau itu Al-Musawa. Itu pernah menjadi juara kampung bebas rokok. Oh gitu. Satu contoh. Dan apakah komplek itu warga LDI? Bukan, itu semuanya warga. Semuanya. Dapat juara. Hadiahnya nggak tahu, tanya Gus Riril mungkin.
Kalau hadiah nggak kebagian ya kan. Dapat juara gitu. Dapat ceritanya aja, Bu Aji. Iya. Jadi Di bawah memang, RT ini. itu memang atas nama Iya. RT. Dan itu bebas rokok ya, Iya, Pak Haji. Tapi bisa jadi diprotes sama perusahaan rokok. Tapi enggak ya. Nanti itu ini. Banget yang ini. Satu saya nambahkan. Satu lagi, bagaimana kita untuk kontribusi, bagaimana untuk depannya meninggalkan sesuatu yang baik untuk generasi kita. Generasi muda. dan Setiap juga Agustus itu kita juga selain bersih-bersih supaya kita menanam pohon. Makanya sekarang LD ini kalau seluruh Indonesia ada programnya ya, ada Pak Haji. program menanam pohon, dan itu bersinergi dengan Menteri MH. Menteri Lingkungan Hidup. Kalau kita hitung, kalau di Banten sih sudah ribuan ya gitu. Ribuan pohon yang sudah diinisiasi untuk kita tanam. Dan ya. itu bukan di lingkungan kita, di tempat-tempat wisata, di pinggir pantai dan lain sebagainya. Wes, luar biasa. Bang Ferry sampai terpukau. Iya, saya terpukau. Iya. Ya karena saya juga teman-teman ini ya, teman-teman Kristen, di yang kecil saja itu saya biasa anjurkan pasang di depan gereja, di kantor, selamat menunaikan ibadah puasa. Udah ada nggak di depan kantor ini? Kemarin saya jalan ke gereja di di Taman Harapan. Oh, pasang ucapan ini, lalu bagi tajil. Itu nggak ada masalah. Itu contoh. Jadi saya kalau di lingkungan saya juga tokoh masyarakat di Kabupaten Goa, teman-teman Kristen semuanya, mari kita bersihin ini masjid, halaman masjid atau lapangan, karena teman-teman Muslim lagi puasa, ya saya panggil teman-teman Kristen, kita bersihkan. Itu salah satu bentuk itu loh, kepedulian. Luar biasa. Iya, jadi saya membersihkan masjid atau membangun itu yang penting. Kemudian saya lebih skop nasional merangkul anak muda Muslim lewat komunitas itu Mahabbah Institute. Supaya kalau ada isu-isu yang negatif kita rangkul. Dan impian saya buat rumah singgah ada, kami punya rumah singgah, menampung teman-teman. Tapi lebih banyak yang mampir teman-teman Muslim, ada yang kasih gini, ini. Kami tampung di situ semuanya bagaimana kontribusi. Kemudian saya di dunia di Advent sendiri, kalau di Advent itu saya bangun jaringan terus namanya Adventist Muslim. Ya salah satu begini. Ini bukti nyata bahwa bagaimana mengelola semuanya apa yang kita harus. Semoga teman-teman Advent yang lain di seluruh Indonesia buat seperti ini. Dan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen buat. Saya di Makassar ajak kami bersama dengan ketua PGI. Kadang-kadang kami diundang forum-forum lintas agama. Itu salah satu ya kita bisa kalau. Dan banyak hal kalau videokan saya setiap hari saya di lapangan. Banyak hal yang saya buat yang artinya ini membuat kita harus menerima perbedaan. Dan kita ajak anak-anak muda terutama generasi Z ini sudah di era global ini mesti sudah harus menerima perbedaan. Karena ada tugas bangsa dan negara kita itu namanya bonus demografi dan Indonesia Mas. Kita ini harus persiapkan. Nggak ada di situ agama apa kamu. Enggak. Sudah harus terima perbedaan, kreativitas potensi kita, ide kita untuk bangsa dan negara. Ini yang beban saya, makanya saya ajak teman-teman Kristen semuanya, teman-teman buat ini kegiatan-kegiatan, artinya bermanfaat bagi positif ya untuk keluarga dan masyarakat. Ini sudah pesan motivator ini, pesan motivator kepada seluruh orang muda dan siapapun yang mendengarkan pesan ini harus segera disambut. Gus Irul dan Pak Haji, jika Gus Irul dan Pak Haji itu diberikan pilihan untuk menyampaikan 1 kalimat, 2 kalimat kepada yang mendengarkan, yang mengikuti podcast ini, ajakan atau pesan yang menginspirasi kepada semua pihak supaya kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh dari Gus Irul deh, baru ke Pak Haji. Baik, yang harus kita pahami adalah kita supaya memahami diri kita, siapa kita adalah Indonesia.
Dan Indonesia itu dibangun atas dasar perbedaan, ya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Namun kalau itu bisa dirangkum, disatukan dalam satu wadah yang besar, ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Artinya nanti di 2045 ketika Indonesia mengalami bonus demografi, ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ini harus kita sukseskan bareng-bareng. Ayo kita bersama-sama untuk merangkum berbeda itu menjadi kekuatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Silakan Pak Haji. Kalau dari saya mungkin saya menambahkan dulu Pak ya. Kalau Bang Peri kan tadi punya suatu harapan dan sudah dilaksanakan. Kalau kami di Banten mungkin satu-satunya DPW seluruh Indonesia, ada 38 provinsi yang punya klub. Kalau di Banten kami punya CAI Diving Club. Jadi Klub diving. CAI namanya CAI Cinta Alam Indonesia. Oh. Diving Club. Itu diving itu yang nyelam. Jadi nanti mungkin nanti dari rekan-rekan bisa juga dibuka YouTube-nya LDI Banten. Oh. Nah, ada di situ kita bagaimana untuk menyiapkan generasi kita ke depan supaya ikan tidak punah. Kami selalu setiap Agustus juga ada transparansi terumbu karang di bawah laut. Dan nanti kalau rekan-rekan ada waktu, ada sponsornya, Nyelam bareng-bareng. bisa kita nyelam bareng, tengok hasilnya. Oh. Bisa lihat ya. Jadi kita supaya begini, jadi ikan bisa di bawahnya ikan kanan kiri karena pakai bronjong. Kedua, pengibaran bendera di bawah laut. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga pembentangan bendera 30x30. Mungkin bisa juga dilihat di situ yang kerjasama dengan stakeholder di Provinsi Banten itu semua elemen Pak. Yang diprakarsai oleh Lanal dan kita juga ikut terlibat di situ untuk pengibaran bendera. Insya Allah masuk Muri waktu itu ya gitu. Dan itu salah satu kita ya punya tadi CAI Diving Club nanti bisa. Itu mungkin bisa dikolaborasikan mungkin dengan saudara-saudara kita di Advent yang ada di Banten, termasuk tadi Pak penanam pohon, ada kita penanaman mangrove. Bisa karena bisa kolaborasi Bagaimana di bareng-bareng, Pak Banten Haji. itu kan Iya. Banten mempunyai salah satu pantai termasuk Terpanjang. salah satu terpanjang karena dari Pulau Seribu sampai Iya. Sukabumi. Ya itu kan harus kita rawat juga. Ajakannya Pak Haji untuk semua generasi muda dan generasi tidak muda. Kalau dari kami ya, jangan lelah untuk mencintai bangsa kita. Karena generasi kita ke depan yang akan mengisi, yang akan meneruskan, akan melanjutkan untuk keberlangsungan negara. Kemudian harmoni harus kita ciptakan supaya kita selalu bersinergi di semua anak bangsa. Luar biasa dan tidak terasa waktunya sudah habis. Soalnya belum tadi. Iya. Belum. Sudah sekalian dengan ajakan tadi. Udah. Enggak apa-apa Iya, saya juga. karena Bang Ferry nanti masih ada lagi sampai berikut. Enggak apa-apa kalau Aji sudah silakan saya. Iya. Jadi teman-teman dan semua sahabat yang menyaksikan perbincangan ini dengan perbincangan mengenai persahabatan. Jadi sahabat itu tidak harus selalu sama dalam setiap hal, tapi sama seperti langkah kaki kita. Tidak harus serempak, satu maju, satu mundur, tapi kita melangkah ke arah tujuan yang sama. Untuk menjadi berkat, menjadi manfaat bagi masyarakat, bagi umat dimanapun mereka berada. Salam damai itu indah.